Hello everybody, my name is Liza Octaviani and I will present the Government Accounting Standard. Okay, first on the subject of Government Accounting Standard atau pokok bahasan dalam standar akuntansi pemerintah. Number 1, definition of public sector accounting atau pengertian dari akuntansi sektor publik. Number 2, definition of Government Accounting Standard atau pengertian dari standar akuntansi pemerintah. Number 3, establishment of Government Accounting Standard atau penetapan standar akuntansi pemerintah. Number 4, conceptual framework atau kerangka konseptual. Number 5, government accounting environment atau lingkungan akuntansi pemerintah. Number 6, legal basis atau landasan hukum. And last, stage of government accounting standard atau tahapan standar akuntansi pemerintah. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ialah proses mencatat, menggolongkan, mengikhtisar, dan melaporkan laporan keuangan khusus publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Selanjutnya, yang pembahasan kedua yaitu pengertian standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pokok menurut SAP. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penggunaan laporan keuangan pemerintahan. Siapa sih penggunaan laporan keuangan pemerintahan ini? Yaitu ada masyarakat, ada para wakil rakyat, lembaga pemeriksa, dan lembaga pengawas. Dan yang terakhir adalah pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman pemerintah. Kemudian ada komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang diperkenankan adalah laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Dasar hukum laporan keuangan. Yang pertama adalah Undang-Undang RI, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang APBN. Yang keempat, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemda, khususnya keuangan daerah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya adalah tujuan standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, untuk menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik, dan wacana akuntansi yang paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional. Yang kedua, membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Lalu ada pembahasan yang ketiga yaitu penetapan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dan setelah dilakukan public hearing, standar dibahas bersama dengan tim penelaah standar akuntansi pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP, melakukan finalisasi standar, kemudian KSAP meminta perimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun, draft SAP belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Kepres. Sehubungan dengan hal tersebut,
Melalui keputusan Presiden nomor 84 tahun 2004, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera bekerja untuk menyempurnakan kembali draft SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar pada tahun 2005 dapat segera ditetapkan. Lalu ada di sini SAP yang bekerja di Indonesia, yaitu pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian ada pada tahun 2010 diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga sejak saat itu PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual adalah mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Yang keempat, yaitu kerangka konseptual. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi acuan bagi yang pertama, penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Dan yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam mentransfer informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian ada karakteristik organisasi pemerintah, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur pemerintahan. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Struktur pemerintahan yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, otonomi daerah, proses politik, pajak versus pelayanan. Sedangkan pengelolaan keuangan yaitu untuk anggaran, investasi pada aset yang tidak menghasilkan, dan penggunaan akuntansi dana. Pembahasan yang kelima yaitu lingkungan akuntansi pemerintah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Kemudian ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu ciri pertama yaitu ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama itu bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Yang kedua, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang pertama yaitu anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan sebagai alat pengendaliannya. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Kemudian yang keenam adalah landasan hukum. PP 105 Tahun 2000 secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Dan pada tahun 2002, Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang tercantum dalam KMK 308 KMK 012/2002. Selanjutnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan Presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu, termasuk dengar pendapat atau hearing, dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dalam landasan hukum ini, terdapat 3 pendukung, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan, konsekuensi ditetapkannya PPSAP, dan dukungan KSAP. Dan yang terakhir adalah tahapan standar akuntansi pemerintah, yaitu identifikasi topik, lalu konsultasi topik kepada komite pengarah, kemudian pembentukan kelompok kerja, kemudian riset terbatas oleh kelompok kerja, lalu draft awal dari kelompok kerja, kemudian pembahasan draft awal oleh komite kerja, kemudian pengambilan keputusan oleh komite kerja, kemudian pelaporan kepada komite pengarah dan persetujuan atas draft publikasian, lalu kepeluncuran draft publikasian, lalu dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas, lalu pembahasan tanggapan dan masukan atas draft publikasian dari dengar pendapat, permintaan pertimbangan kepada BPK, pembahasan tanggapan BPK, finalisasi standar, pemberlakuan standar, dan sosialisasi awal standar. Okay. Enough that I can say more and less apologies, and closing I say thank you.